Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari Sindikat 4, kami akan mempresentasikan terkait PT Kita Manufaktur, di mana berikut adalah tampilan dari website kami, mulai dari homepage, kemudian ada About Us, Our Services, Pricing, Policy, dan lain-lainnya. Kemudian untuk di bagian About Us, kami akan menjelaskan bahwa terkait company profile dari PT Kita Manufaktur, di mana ini berlokasi di Jalan Pisang 100, Depok, West Java atau Jawa Barat, di mana produksi yang dihasilkan adalah high quality plastic educational toys, yaitu Lego mobil yang sudah memasuki pasar Indonesia. Perusahaan ini dimulai di tahun 2022, di mana fokus strateginya adalah menciptakan produk dan desain yang unik dan juga aman bagi anak-anak dari sisi bahan materialnya. Dan berikut adalah our vision dan mission dari perusahaan kami, PT Kita Manufaktur, dan juga tagline dari perusahaan ini, yaitu Crafted with Care, di mana kami benar-benar memperhatikan dan mengelola produk kami dengan penuh perhatian. Kemudian dari sisi bisnis structure, kita memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama, high quality educational toys production, di mana kami sangat memperhatikan quality juga standard safety, baik dalam proses produksinya ataupun dari produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah expanding reach through innovation marketing. Jadi di sini kami juga melakukan beberapa opsi untuk strategi marketingnya, yaitu online marketing, di mana nanti ada e-commerce, dan juga profit sharing partnership. Jadi gimana kami juga berkolaborasi dengan UMKM ataupun pihak-pihak ketiga lainnya yang bisa kami kolaborasikan kerjasamanya. Dan kami telah mendapatkan award dari perusahaan sebagai perusahaan, yaitu sebagai pionir di Indonesia Educational Toys Industry sebagai inovasi dalam online marketing. Dan berikut adalah tim kami, di mana yang pertama ada Bapak Adi Zamzam sebagai Financial and Accounting Director, kemudian ada Ibu Tri Pujiastuti sebagai Sales Director, kemudian ada Bapak Gigi Respatih Yudistianto sebagai Manufacturing Director, kemudian ada Bapak Muhammad Taufan sebagai Purchasing Director, dan juga Bapak Farisal Haq sebagai Inventory Director, dan saya sendiri Erika Pratiudarmanto sebagai Public Relation and Digital Platform Director. Baik, demikian penjelasan secara singkat overview perusahaan PT Kita Manufaktur dan akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan skenario simulasi perakitan yang akan dilakukan di perusahaan kita, di PT Kita Manufaktur. Jadi, kami telah menetapkan jumlah produk untuk finished good mobil mainan tipe tinggi, itu minimum persediaan sejumlah 50 produk. Saat ini, jumlah produknya sudah ada sejumlah 50. Dan nanti kami akan mendapatkan sales order sebesar 30 produk, dan akan kami proses dalam perusahaan kami. Selanjutnya, untuk memenuhi kembali stok dalam inventory kami, maka kami akan lakukan proses produksi lagi untuk finished goods sejumlah 30 produk. Dan kami akan lanjutkan juga produksi untuk WIP produk. Dan nanti akan kami lihat stok untuk raw materialnya berkurang berapa, dan kami akan lakukan purchase order ke vendor untuk memenuhi raw material sesuai dengan jumlah minimum yang kami tentukan di inventory kita. Selanjutnya, kita akan lakukan langsung simulasi prosesnya. Baik, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan terkait bill of material dari produk-produk yang akan kita produksi. Jadi, kita mempunyai 3 bill of material. Yang pertama adalah dengan kode BOM CAR 001. Itu adalah bill of material untuk WIP produk yang berupa frame ban tipe tinggi. Dia terdiri dari tire, kemudian frame, baut, dan oli. Nah, ini adalah quantity yang diperlukan untuk BOM CAR nomor 1. Kemudian ada BOM CAR nomor 2. Itu adalah bill of material untuk WIP produk untuk bodi mobil tipe tinggi.
Jadi ada banyak sekali partnya. Ini adalah body-body ini untuk membuat body mobil tipe tinggi. Kemudian yang terakhir adalah bill of material untuk finish good yang berupa mobil mainan tipe tinggi. Itu dia membutuhkan kap mobil, kemudian supir mobil, dan ada WIP produk berupa frame ban tipe tinggi dan bodi mobil tipe tinggi. Jadi itu adalah bill of material yang harus kita buat. Kemudian selanjutnya adalah work center. Kita di sini juga mempunyai 3 work center. Jadi work center yang pertama itu adalah untuk memproses frame ban tipe tinggi dengan working hours 40 hours per week, kemudian time efisiensinya 100, kapasitinya adalah 1.500, OEE targetnya 80, dan cost per hour-nya adalah 100.000. Kemudian ada time before production-nya 10 menit dan time after production-nya 15 menit. Work center yang kedua adalah work center untuk memproduksi bodi mobil tipe tinggi. Itu mempunyai working hour, time efficiency, capacity yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah work center nomor 3. Itu untuk memproduksi mobil mainan tipe tinggi, ini adalah finish good-nya. Dengan working hours 40 hours per week, kemudian time efisiensinya 100, kapasitinya 1.500, OE targetnya 80, tapi memiliki cost per hour-nya yang lebih mahal. Di sini 150.000 dengan time before production dan time after production yang sama dengan work center yang lain. Selanjutnya kita akan mulai simulasi untuk proses di perusahaan PT kita yang akan dimulai oleh sales. Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan sales order, di mana untuk melakukan sales order ini akan masuk dari user sebagai sales. Oke, kita mulai dengan akun sales. Di dalam langkah yang pertama tentunya kita akan membuat satu quotation, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai paket-paket penjualan yang menjadi strategi marketing dari kelompok sindikat 4. Nah, di sini kami membuat skenario ada 4 tipe paket, mulai dari paket reguler sampai dengan paket eksklusif, di mana masing-masing paket ini memiliki minimum order dan juga harga per unit dengan beberapa simulasi untuk diskon di berbagai paket yang ditawarkan. Nah, sesuai dengan informasi pada awal skenario bahwa customer yang melakukan pemesanan itu memesan sejumlah 30 unit sehingga akan kami tawarkan menggunakan paket reguler. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan masuk ke order dan juga quotation. Oke, di sini kita klik new. Untuk data customer sendiri sebenarnya sudah dibuat di master data, di mana untuk customer ini adalah PT SDM. Ini. Kemudian untuk quotation template-nya tadi sesuai dengan informasi bahwa paket yang ditawarkan adalah reguler, sehingga kita bisa memilih opsi reguler. Dan untuk price list-nya pun juga kita pilih yang sama yaitu reguler. Nah, untuk produknya sendiri, ini menyesuaikan juga bahwa yang dijual adalah mobil mainan tipe tinggi, dengan kuantitinya kita ubah sesuai order yaitu 30. Nah, sehingga jika sudah sesuai untuk pemesanan yang dilakukan oleh customer, dari sales akan melakukan konfirmasi. Oke, sudah kita klik confirm, maka akan masuk delivery yang akan dicek oleh tim inventory. Oke, setelah kita melakukan sales quotation, kita akan lihat pada menu sales order. Oke. Nah, di sini tertera informasi bahwa pemesanan akan dilakukan delivery. Nah, untuk delivery sendiri, untuk bisa masuk ke dalam notifikasi dari pihak inventory, maka perlu dilakukan validate oleh tim sales.
Oke. Setelah sudah dilakukan validate, maka kita akan masuk ke dalam inventory untuk pengecekan apakah barang ready untuk dikirimkan kepada customer. Baik, setelah dilakukan proses pick, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pack. Sebelum nantinya akan kita lakukan proses untuk deliver. Baik, kita coba klik. Nah, di sini kita tinggal validate aja. Sorry, belum bisa Mas ya. Enggak. Oke, ini seharusnya akan masuk ke dalam deliver. Baik, di sini sudah masuk ke dalam satu item to deliver. Kemudian kita akan validate untuk mendeliver kepada pelanggan. Baik, proses telah dilakukan dari tim inventory, jadi menggunakan 3 proses shipment, yaitu pick, kemudian pack, selanjutnya adalah deliver order. Setelah dilakukan delivery order, maka akan dilanjutkan oleh tim kami berikutnya. Dari accounting, begitu order diciptakan dan item sudah di-deliver, kita masuk ke menu sales order, dan kita akan create invoice untuk menagih. Kita akan pilih regular invoice untuk di-create draft. Setelah create invoice draft, akan dicek oleh accounting director untuk di-confirm. Invoice date today, due date, delivery. Oke. Setelah kita mengirim invoice, kita lihat ada invoice yang outstanding di dashboard accounting. Dan kita akan minta customer untuk membayar. Kini kita akan menerima pembayaran sebesar invoice 4.995. Akan menekan pay, manual payment, bank trusted, kita pay, create payment, dan payment berhasil. Selanjutnya ini akan mempengaruhi inventory kita yang ada dan akan dilanjutkan oleh tim inventory. Baik, selanjutnya kita coba cek setelah dilakukan penjualan, maka kita coba cek di stok produk kita. Di menu produk atau menu stok juga sama, bisa dicek dari situ. Nah, kita lihat di sini mobil mainan tipe tinggi berkurang, yang awalnya stok 50 pieces menjadi 20 pieces saja on hand-nya, sehingga kita perlu mengembalikan stok kepada menjadi jumlah awal di 50 unit. Nah, ini kita klik di replenish, kita isi sesuai item yang telah terjual. Warehouse kita arahkan ke warehouse finished good dan menggunakan rute yang WHRM plus WIP untuk ke WC3. Ini artinya menggunakan raw material dan juga item dari WIP untuk ke warehouse finished good, seperti itu. Quantity-nya 30. Kita confirm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dari tim manufaktur. Baik, selanjutnya di manufaktur akan muncul manufacturing order. Kita buka, kemudian di sini kita ada request untuk memproduksi 30. Akan kita produce.
Di sini sudah selesai untuk proses produksinya, dan selanjutnya akan kembali lagi untuk dilakukan cek inventory oleh pihak inventory. Baik, setelah dilakukan proses manufaktur untuk mobil mainan tipe tinggi yang ada di warehouse finish good, maka kita akan kembali cross check. Di sini ada beberapa stok yang berkurang untuk raw material, kemudian untuk work in progress juga berkurang. Nah, ini kita minta terlebih dahulu untuk yang work in progress, karena kita setting di awal on hand-nya 250, maka kita kembalikan ke 250 sehingga kita coba order 30 pieces. Manufaktur memang harusnya. Kita coba create. Baik, kemudian satu lagi untuk yang bodi mobil tipe tinggi, ini kita juga terapkan hal yang sama. Manufaktur 30 pieces, confirm. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim manufaktur. Ya, setelah mendapatkan kembali order dari pihak inventory, di sini kita bisa melihat ada 2 work manufacturing order. Jadi yang pertama untuk pembuatan frame ban tipe tinggi, dan yang kedua adalah pembuatan bodi mobil tipe tinggi. Kita akan memproduce yang diminta oleh pihak inventory. Yang pertama adalah untuk frame ban tipe tinggi, kita produce all. Sudah selesai, kemudian kita buka lagi manufacturing order yang kedua untuk bodi mobil tipe tinggi, kita produce. Sudah selesai. Nah, selanjutnya akan dicek kembali oleh pihak inventory apakah stoknya yang dibutuhkan sudah mencukupi. Oke, setelah dilakukan manufacturing untuk untuk produk WIP di frame, sudah kembali stoknya menjadi 250, kemudian bodi mobil tipe tinggi juga sudah kembali ke 250 unit. Kemudian selanjutnya kita cross check untuk raw material kita. Terlihat di sini sudah banyak produk-produk yang berkurang untuk raw materialnya, yang awalnya semua stok kita set di 500 unit, ini sudah berkurang masing-masing berbeda sesuai dengan quantity pada BOM. Maka kita coba kembalikan satu persatu ya. Tire, kita raw material, kemudian sebanyak 120 kita arahkan buy ke Astra Lego Company untuk sales Johnny, kemudian kita confirm. Kemudian kita kembali untuk frame 2x6, replenish, ini sejumlah 30 pieces. Buy, confirm. Kita kembali lagi. Baut 120. Confirm. Kemudian oli 30. Confirm. Body di 2x1. Di 1
1 kali 6, 60. Kemudian body 2 kali 2, 2 kali 2, 90. Body 2 kali 4. Ini tadi berapa? 30. Ini 2 kali 1. Kap mobil 60. Sopir mobil 30 unit. Kemudian body 2 kali 4, 30. Body 2 kali 2, 60. Vendornya kita samakan semua. Si loading. Tunggu sebentar. Ini baik, artinya semua telah kita lakukan untuk purchase request. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian purchasing. Baik, setelah itu kita cek di modul purchase. Di sini sudah masuk request for quotation dari kebutuhan pembelian dari vendor untuk raw material yang sudah di request tadi oleh inventory. Kita recheck lagi di sini untuk jumlahnya. Jika sudah, kita klik confirm order. Dan di sini statusnya sudah terbuat purchase ordernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu receipt karena tadi sudah dilakukan purchasing. Kita cek kembali masing-masing quantity dan demand-nya sudah sesuai. Sini kita tinggal klik validate bahwa barang telah diterima di gudang raw material. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah divalidasi oleh inventory dan juga purchasing, kita akan melihat di dashboard accounting ada satu item yang perlu divalidate. Dan ini terlihat faktur pembelian ke Astra Lego Company. Dan di sini kita lihat itemnya sudah dicocokkan dengan PR dan PO. Dan kita bisa confirm. Oh, sorry, kita isi dulu bill date-nya. Bill date-nya kita buat hari ini. Oke. Setelah kita confirm, kita bisa pay apakah immediate ataukah manual payment, dan manual payment date-nya di hari ini juga. Oke. Baik, setelah kita melihat
Seluruh transaksi yang dilakukan, mulai dari sales, manufacturing, purchase, inventory, kita tutup di laporan keuangan di modul accounting. Kita bisa ngambil di menu reporting dan profit and loss. Di profit and loss ini kita bisa pilih start date dan end date-nya, periode yang diinginkan. Dan kita generate dengan menekan tombol print ini. Oke, di sini sudah muncul profit and loss kita di tanggal 25 Mei menghasilkan profit 780.000 dari income 4.500.000 dan expenses 3.720.000, menghasilkan profit sekitar 17%. Terima kasih. Sekian dari kami untuk studi kasus pabrik perakitan manufacturing produk mainan mobil tipe tinggi untuk Syndicate 4. Terima kasih.